Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Christy Channel. Easy and fun. Always support channel ini dengan like, subscribe, comment, and share-nya ya. Thank you. How are you today? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selalu ingat, sikap berdoa yang baik. Oke, let's pray together. Sudah siap belajarnya ya? Are you ready? Yes, we are ready. Kemarin, anak-anak sudah belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Hari ini, anak-anak akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran keempat. Setelah belajar, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, lalu menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim, lalu menuliskannya, menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, lalu anak-anak nanti mampu mempraktikkan kombinasi gerak tolakan, melompat, dan mendarat dengan tepat. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ayo membaca. Yuk kita baca bersama-sama. Sore yang dinanti telah tiba. Cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Anak-anak, ada yang bisa jawab? Oke, ayo kita cari tahu jawabannya. Halo anak-anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu. Iya Pak, tidak apa-apa. Oh ya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya. Wah, kebetulan sekali. Itu contoh tentang perubahan cuaca. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti. Tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya betul, di sini cuaca cerah. Ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui. Tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Ada simbol hujan, ada cerah berawan, ada cerah, ada berawan, disertai petir dan sebagainya ya. Musim
adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Nah, anak-anak sekarang semakin mahir ya membedakan cuaca, musim, dan juga iklim. Hayo, apa beda dari cuaca, musim, dan juga iklim? Ya, tepat sekali. Cuaca itu mudah sekali berubah-ubah. Bisa kita amati dalam hitungan hari. Bahkan dalam sehari itu cuaca juga kadang berubah ya. Pagi cerah, siang hujan. Nah, oke. Kalau musim itu keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Bisa kita amati dalam hitungan bulan. Contohnya, musim hujan atau musim kemarau yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya, iklim. Nah, iklim ini kondisi cuaca berdasarkan waktu yang panjang, lebih panjang daripada musim. Iklim itu diamati dalam hitungan tahun. Misalkan di Indonesia itu iklimnya tropis. Jadi urutan untuk kita mengamati itu yang pertama cuaca itu paling sering berubah-ubah. Yang kedua musim itu dalam jangka waktu bulanan. Dan yang ketiga yang paling panjang adalah iklim. Oke, hebat semua. Give applause, tepuk tangan. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman diperbolehkan untuk bertanya. Bacalah diskusi mereka dengan seksama. Bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Iya, betul Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya, Pak? Iya Beni, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Saya, Pak! Saya, Pak! Saya juga mau! Nah, setelah mendengar penjelasan dari Pak Tono, lalu berbincang-bincang mengenai cuaca, iklim, dan juga musim, Edo dan teman-teman lalu menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan juga iklim dengan kata-kata mereka sendiri. Yuk kita simak apa yang disampaikan oleh teman-teman Edo. Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat. Kalau iklim dalam waktu yang panjang. Musim di Indonesia hanya ada 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau.
Nah, sekarang giliran anak-anak untuk menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Ceritakanlah dengan kata-kata dan kalimat kalian sendiri. Berceritalah di depan teman-teman kalian. Ayo beraktivitas. Hari sudah makin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Benny dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Itulah manfaatnya kita bersatu dalam mengerjakan suatu hal. Pekerjaan akan cepat selesai. Teman-teman, terima kasih kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya. Nah, anak-anak, sampaikan manfaat dan pentingnya bersatu dalam keberagaman di hadapan teman-temanmu. Ajak mereka untuk melakukan hal-hal yang sama. Ayo kita mencoba. Lani, Siti, Dayu, Benny, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa terdapat banyak lubang. Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan, mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Di tengah jalan, hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Perhatikan gambar berikut. Ada 6 posisi ya. Posisi 1, Udin melangkah menuju area tolakan. Posisi yang kedua, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Lalu, Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Posisi ketiga, Udin melakukan gerakan melayang. Kaki tumpuan lurus ke belakang. Kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Posisi 4, Udin ada pada posisi di udara. Kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan. Kedua tangan ditekuk ke atas. Posisi kelima, Udin siap mendarat. Lalu, kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Posisi keenam, kedua kaki Udin mendarat di atas matras. Kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Nah, itu adalah gerakan yang dicontohkan oleh Udin. Teman-teman dari Udin memperhatikan gerakan Udin. Mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama. Tak lama kemudian, hujan mulai reda. Lani, Siti, Dayu, dan Benny pun pamit pulang. Dapatkah anak-anak menirukan gerakan lompatan Udin? Nanti coba lakukan gerakan melompat seperti yang dilakukan Udin di rumah ya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Anak-anak ingat ya untuk mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini supaya nanti lebih mudah dalam belajarnya. Oke ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Besok kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran yang kelima. Dibaca dan dipelajari lebih dulu ya. Oke. Anak-anak tetap semangat belajarnya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai maskernya, cuci tangan, dan satu lagi apa ayo? Ya, tepat, menjaga jarak.
Oke, thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya semua. I'm sorry, Bu Kristi minta maaf kalau ada salah-salah kata. See you on my next video. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Bersama Kristi Channel, learn is easy and fun.